Ditanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ, kan itu pertanyaannya. Jangankan DKJ, di Pilpres saja kita menang. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu toh. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu loh. Calon Pilpres, calon Pilgub, nanti calon wali kota lagi habis itu, ya kan. Jadi kalau kami wajar lah mencalon-calonkan kayak gitu tuh, karena memang partainya ada, kewajiban kami, ya kan. Sindir lagi Pak. Sindir apa? Ini lagi rame Pak. Ada ceramah di masjid kemarin itu ada yang nyindir itu masjid kok dibuat politik. Oh, gitu. Tanggapan Bapak seperti apa? Memang perlu ditanggapi. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, kedua saya ingin sampaikan, kita ini adalah umat terbaik. Umat Islam ini. Kita ini umat terbaik. Kuntum khairul umatin urijati linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita sadar, tapi umat terbaik itu bukan sebagai privilege. Umat terbaik itu sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa bedanya? Kalau privilege itu untuk dinikmati. Kalau tanggung jawab itu untuk ditunaikan. Jadi kita punya tanggung jawab menunaikan. Nah, kalau kita tengok umat kita, sering sekali umat itu berhasil atau gagal bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena baca perubahan atau tidak baca perubahan. Jadi pesan kedua, karena kan kultum ini, dibatasi waktunya gitu. Kalau enggak kan nanti gelandrah kemana-mana ini. Jadi kedua adalah tentang membaca perubahan. Kalau kita membaca perubahan dengan cepat dan mau melakukan antisipasi, insya Allah kita berhasil. Dan sejarah umat Islam sudah menunjukkan yang membaca tanda-tanda perubahan zaman, mengikuti perubahan zaman, mengantisipasi, maka dia menjadi pemenang di zamannya. Semoga apa yang selama ini menjadi ikhtiar di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini akan dimudahkan pencapaiannya. Dan semoga yang memberikan wakaf tempat ini akan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rizkinya, dan seluruh yang terlibat akan tercatat memiliki sumur pahala yang alirannya tidak pernah berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin.
fansurna 'alal munafiqin, fansurna 'alal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya. Bagaimana Partai PAN ya menyindir Anies, teman-teman. Dan ini sangat-sangat kocak ya. Partai PAN yang kepedean menyindir Anies karena Anies tidak jadi didukung di Jakarta, teman-teman. Ya, ini seolah-olah ketakutan mereka terhadap Anies. Nah, yang ujung-ujungnya calon yang mereka dukung kalah, ya kan? Calon yang mereka dukung kalah, yaitu Ridwan Kamil ya waktu itu, teman-teman. Dan ini membuat kita pasti sangat tertawa lepas ya. Niat nyerang Anies, niat ingin bungkamkan Anies, malah mereka yang terbungkam ya. Itulah kehebatan Anies, teman-teman. Dan kehebatan para relawan, para tim, para pendukung Anies yang sangat solid di Jakarta pada saat itu ya. PAN sih menyindir Anies ya dengan mengatakan bahwa harus akan mengusung ya kader internal mereka ya. Padahal kalau di Jakarta kemarin tidak ada juga kader internal mereka yang mereka dukung ya kan. Karena yang maju kemarin adalah kader Golkar dan kader PKS. Ya, Ridwan dan Ridho ya, Ridho. Dan itulah yang menjadi keblunderan yang luar biasa ya. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan faktanya. Anies Baswedan ya selalu mengajarkan untuk tetap santai. Dan itulah membuat kita bangga terhadap Anies. Setelah kejadian itu, Anies Baswedan akhirnya membuat kita bangga dengan membuat ormas ya, membuat gerakan rakyat yang cikal bakal akan menjadi partainya, dan ini sangat luar biasa, teman-teman. Bagaimana pendukung Anies sangat solid, pendukung Anies sangat militan, sangat berkompeten ya, dan membuat kita bangga. Apalagi kalau kita melihat ya, tidak mudah menjadi seorang Anies. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menjegal, banyak orang yang takut terhadapnya, namun beliau tetap kokoh berdiri ya bersama rakyat, berdiri bersama masyarakat kecil ya, untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka. Saat ini Anies menjadi oposisi yang sangat hebat dan luar biasa ya, mengkritik pemerintah ketika ada hal-hal yang tidak sesuai. Bagaimana menurut kalian?